warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta lomba jurnalistik ingin meminta waktunya Bapak sebentar. Siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ofrisa Natalia dari kelas 8B. Nama saya Siska Afrila Putri dari kelas 8C. Saya Alfia Suloko dari 8A. Ya, terima Langsung kasih. siapa? Ya, mari ya. Kami ingin bertanya mengenai bullying di sekolah SMP Negeri 2 Wonogiri. Apakah boleh? Boleh sekali ya. Mari. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak mengenai bullying? Oh, bullying itu sangat menyakitkan dan dilarang di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan keluarga serta di masyarakat. Karena bullying itu mengakibatkan siswa itu hatinya menjadi sakit. Maka disarankan teman-teman peserta didik SMP Negeri 2 Warujo jangan sampai melakukan bullying. Bullying itu bisa berupa verbal, bisa berupa tindakan kekerasan. Contoh masalah yang berkaitan dengan kata-kata atau verbal itu jika mengatakan sesuatu kepada temannya yang tidak menyenangkan. Contoh yang gampang, yang sering dilakukan, memanggil temannya dengan nama panggilan orang tua, itu termasuk bullying. Memanggil temannya tidak namanya sebenarnya, tapi memanggil yang tidak disenangi oleh orang yang dipanggil, contohnya si Tem, si Pencor dan sebagainya, itu jangan sampai. Itu namanya bullying pakai kata-kata atau kalimat verbal. Nah, untuk yang bullying fisik itu merupakan misalkan temennya mau duduk, kursinya diambil, itu juga termasuk salah satu perbuatan bullying. Jangan sampai ya. Terus ya menyakitinya berapa, misalkan jahil dan sebagainya yang anak tersebut tidak suka, itu juga termasuk bullying. Ya, apalagi sampai kekerasan fisik yang sampai menimbulkan bukti fisik yang sangat urgent yang nanti bermasalah, bisa dilaporkan ke pihak polisi. Maka harapan sekolah jangan sampai ada peserta didik yang melakukan bullying baik secara fisik maupun kata-kata verbal tadi. Demikian ya Mbak ya. Barangkali ada yang bisa ditanyakan lagi, monggo. Kira-kira dampak bullying gimana ya Pak? Peserta didik itu menjadi hatinya rendah hati ataupun sakit hati, terus jadinya minder, terus mungkin nggak mau sekolah lagi dan sebagainya. Terus nanti kedepannya bisa saja nanti akan melakukan balas dendam dan sebagainya. Jika merasa dia sudah kuat, mungkin bisa menimbulkan balas dendam dan sebagainya. Maka itu tidak diinginkan oleh siapapun semacam itu. Maka harus dijauhkan dari kegiatan bullying. Apalagi, mengapa bullying sering terjadi Pak? nah, kenapa bullying sering terjadi? Itu karena kepribadian sikap peserta didik tadi kurang didasari oleh pengamalan agama, didasari oleh ajaran agama yang benar. Jika dia sudah punya pemahaman hidup berdasarkan dasar agama yang benar, itu tidak akan melakukan bullying. Itu ya Mbak ya. Nah, karena ketidaktahuannya atau karena dia merasa lebih mampu atau lebih kuasa atau lebih kuat, maka dia melakukan bullying terhadap temannya. Nah, ini yang tidak diharapkan. Semestinya teman-teman atau peserta didik itu tidak melakukan hal semacam ini. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa bullying masih terjadi di lingkungan sekolah? Yaitu tadi karena peserta didik tersebut kurang memahami, kurang mengamalkan ajaran-ajaran yang dianutnya. Misalkan, oh kayak gitu nggak boleh, dilarang agama. Kalau dia sudah takut dengan itu kan nggak mau.
Iya kan? Iya. Dan biasanya kenapa bullying masih terjadi di sekolah? Ya karena tadi yang membuli itu merasa kuat, merasa punya kekuasaan, merasa paling hebat dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak diharapkan atau tidak diinginkan, maka dijauhkan lah ya. Terus apa lagi? Langkah apa saja yang telah dilakukan sekolah? Oh, langkah-langkahnya. 1, sekolah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar SMP, baik guru, staf, kemudian nanti semuanya menyampaikan sosialisasi kegiatan bullying terhadap peserta didik, bahwa bullying itu perbuatan tercela, tidak dibenarkan baik oleh agama maupun oleh negara. Jadi nanti disosialisasikan langkah-langkah itu. Setiap upacara misalkan disampaikan pas pembinaan upacara, wali kelas menyampaikan di perwaliannya, bapak ibu guru menyampaikan pada saat selingan mengajar. Lagi di sini ada aturan yang jelas mengenai sanksi? Ada, itu yang tahu persis di guru BK, sanksi-sanksi masalah bullying ya. Iya. Terus apalagi? Nanti bisa ditanyakan kepada guru BK-nya. Apa pengaruh bullying terhadap hasil belajar Oh, siswa? kalau terjadi bullying, otomatis berpengaruh kepada belajar siswa. Siswa merasa minder di kelas tersebut karena sering dibully. Habis itu merasa takut, bahkan sampai lebih fatal lagi, takut masuk sekolah, ingin pindah dari sekolah. Itu. Kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk meningkatkan prestasi? Oh, ya kalau untuk meningkatkan prestasi, 1, stakeholder maupun bapak ibu guru memberi dorongan, memberi motivasi, memberi pemberdayaan kepada peserta didik agar mereka lebih ditingkatkan dalam proses kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan yang lain. Jadi harus dimotivasi terus agar hasil belajarnya lebih meningkat. Itu kuncinya harus bapak ibu guru ataupun kepala sekolah ataupun warga sekolah yang lain harus getol-getol atau giat memberikan motivasi, dorongan, memberikan masukan agar tetap giat belajar dan giat sekolah untuk meraih cita-cita masa depan yang diinginkan cita-cita tersebut oleh Pak peserta didiknya. Nanti insya Allah akan ada peningkatan prestasi. Yang penting ada kemauan untuk meningkatkan prestasi. Itu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, barangkali ada yang lain, monggo. Cukup? Mungkin itu saja yang bisa Oh, cukup ya. Nanti kalau ada apa-apa lagi bisa ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan, ya. Tanya kepada bapak ibu guru, minta pendapat sama bapak ibu guru atau wali kelas atau keluarga besar SMP Negeri 2 Warujo. Satu lagi Pak, Ya, harapannya bisa. bagaimana Pak? Harapannya ya tetap agar semua, baik itu bapak ibu guru maupun peserta didik keluarga besar SMP Negeri 2 Warujo tidak melakukan kegiatan bullying, karena bullying itu dilarang oleh agama maupun oleh negara. Dan bullying itu memang sangat menyakitkan ya. Nah, itu diusahakan menghindari, meskipun hanya sedikit harus dihindari. Jangan sampai terjadi bullying. Gitu. Ya. Apa? Sudah Pak, terima kasih ya Pak. Udah, ya sama-sama. Ya, mohon maaf jika
jawaban Bapak kurang memuaskan, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan nanti sekolah kita jauh dari kegiatan bullying. Amin. Ya.